Akupansi penumpang MTI. Untuk saat ini gimana Mas? Oh pahit, tapi alhamdulillah lah, disyukurin. Masih suruh Mas. Penumpang yang bisa diandelin tuh kalau lagi suruh gini cuman Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa, Rabu, Kamis tiarap. Tanah Abang gimana? Baik-baik aja Tanah Abang. Ini besok kalau bis yang ke 78 udah keluar kan itu buat Tanah Pasir ntar. Tanah Pasir, Season City, terus Palmerah, Tanah Abang, Cawang, Selawi, Bumiayu. Kalian tetap bisa naik Pekalongan dari daerah situ, tapi ntar transitnya di Cawang sih. Atletis gimana Mas? Overall baik Mas, tinggal lihat ntar kalau udah jadi gimana. Kemarin masih belum selesai kan, jadi masih tahap-tahap koreksi. Aku semalam pas ke Etos Mas, nggak nyangka banget Mas, gue dipeluk sama orang, ditemuin sama orang dari belakang, dipanggil nggak taunya namanya Jamal Mas, orang Jatinegara, Tegal. Itu temen mondok gue Mas, gue nggak ketemu sama dia 20 tahun, itu dulu sekelas terus sama gue, nggak seasrama tapi sekelas, seangkatan. Dia boyong 2001 kalau nggak salah, gue 2003. Semalam ketemu Mas, dia buka pusat refleksi di mana? Di sebelah Etos, di dekat Etos itu. Namanya Queen Refleksi. Ya Allah, seneng lah, udah pada nikah, punya anak. Nyuruh mampir belum sempet, besok lah kalau gue kesana lagi. Apakah hubungan Mas Rian dengan PO Kencana baik-baik saja? Hubungan masih, hubungan kerja sementara ini enggak, karena gue sibuk sama PO kita sendiri. Tapi yang jelas Mas Tony hubungan sama gue masih luar biasa baik banget, masih silaturahmi. Intinya bukan berarti terus gue fokus di MTI, suatu saat dia butuh bantuan gue terus gue nggak nolongin, nggak, tetap gue pasti bantu. Nomedik gimana kabar? Kan saya udah nggak di Nomedik Mas, kontrak saya sama Nomedik udah nggak saya perpanjang sejak bulan Juli. Bis Mahendra Trans Indonesia, apakah bakal ada bis pariwisata? Ada dong, kalau nggak ada bisa digantung Risa gue. Gue tuh dulu janji gue sama Risa ketika gue pengen ngerekrut dia, Riz temenin gue isi kekosongan yang gue lemah di situ, isi kekosongan di mana gue yang gue nggak mampu. Sebagai gantinya gue bakal ngewujudin impian lu. Ntar kita pasti bikin bis pariwisata di bawah bendera MTI, karena pariwisata itu impian dia banget. Kalian pasti tahu lah backgroundnya Risa kayak gimana. Gue sama Risa udah kayak kakak sama adik Mas, nggak ada perasaan aneh-aneh. Bener-bener teman seperjuangan yang gue anggap kita terpuruk di lubang yang sama, cuman galiannya beda tempat gitu aja. Lubangnya sama dalamnya, cuman tempatnya beda. Dia punya perperangan sendiri, gue punya perperangan sendiri, tapi dunianya sama, jalurnya yang beda. Jadi gue sama dia tuh benernya sama-sama lagi berjuang buat ngewujudin impian kita masing-masing. Dulu Mbak Alin menerima Mas Rian karena apa? Karena gue ganteng, cerdas, smart, gagah, perkasa Mas, mau apa lagi? Emang cewek yang dilihat apa sih Mas? Kata Mbak Alin sempat ditolak ya Mas? Iya ditolak karena inner beauty gue belum keluar. Begitu inner beauty gue keluar, terus Alin berantem sama pacarnya, gue masuk Mas. Disitulah keadaan berbalik. Jadi hal-hal yang paling gue syukurin salah satu dalam hidup itu ya itu Mas, nemuin momen Alin ribut sama pacarnya. Jadi ketika kalian belum tahu tentang hal tikung menikung, bos, gue udah jadi penyusup sejak zaman 20 tahun lalu Mas. Alin malam-malam banget gue masih ingat, gue di Tulungagung, posisi lagi di Balai Sono di depan rumah temen gue. Di situ kan sinyal susah ya. Dia telepon, dia nangis-nangis. Was gue namanya ngedenger wanita idaman gue menangis Mas, kata-kata apa lagi yang bisa keluar dari mulut gue selain dia tenang, laki-laki bajingan kayak gitu nggak layak buat kamu. Kan kata-kata andalan kita itu Mas. Mau ngapain? Alin dimaki-maki, dikatain ini, katain itu. Kata-kata andalan kita apa Mas? Dek, tenang, laki-laki bajingan itu nggak pantas buat kamu. Langsung Mas, set,
gitu. Pacaran berapa tahun mas? Nggak lama mas, 2002 itu jadian, 2003 nikah, 2002 juga bulan Juni orang dia nerima gue tuh pas ulang tahun gue yang ke-19. Paling nerima aku tuh di usia aku yang umur 19 tahun, 22, gue masih ingat banget, bulan Juni tanggal 8 pas gue ulang tahun. Jadi kado terindah ulang tahun gue ya Bapak Rian, bapak sama ibu mas. Wes nggak cuma bapak sama ibu mas, bokap gua, nyokap gua, bude gua, lurah dia, bokapnya dia, nyokapnya dia, RT-nya, semua mas, kerabat-kerabatnya. Gua tolong dukung saya, gitu. Apa alasan Mas Rian tidak jadi nyalek DPR? Kemarin gue nanya sama temen gue, ada temen gue mas, dia lagi nyalak di DPR RI. Dia bilang, mas kira-kira berapa emang anggaran buat nyalak DPR RI? 40 M mas, tapi saya nyiapinnya sampai 80 M. Anjing, miliar mas. Iyalah mas, ketawa dia. Wah, sadis amat ya gue bilang. Gue jadiin bis udah 100-an tuh bis. Haji Soleh itu nyalek mas, DPRD Pekalongan dari partai Golkar kalau nggak salah dia. Kalau Mas Antoni nyalek DPRD dari Nasdem. Banyak teman-teman bis kita yang pengen bener-bener ngasih perubahan ke dunia transportasi mas, karena selama ini menganggap itu ya begitulah, kurangnya dukungan dan support pemerintah untuk menanggapi hal-hal atau problematika yang terjadi di dunia transportasi selama ini kita lihat ke belakang. Makanya banyak teman-teman yang mulai pada masuk ke pemerintahan untuk membawa nama transportasi. Dan selama ini yang gue lihat dari mereka-mereka itu yang maju saat ini, mereka orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang baik. Mas dulu pas jadi santri pernah ikut kampanye PKB dan PP3 enggak? Aku kampanyenya dulu PKB mas. Aku ngawal Gus Maksum dulu, nemenin beliau, ngawal rombongannya maksudnya. Kan rombongannya banyak mas. Sekarang Gus Maksum udah almarhum. Dulu sana PKB semua kalau nggak salah. Itu tahun 9 berapa ya? Gua dulu ngawal Gus Maksum itu 2000 atau 2001 ya? Lupa. Gus Maksum itu pendiri Pagar Nusa kalau kalian tahu. Pagar Nusa tuh kayak Banser gitu. Zaman PKB Gus Dur, betul, zaman PKB Gus Dur. Wah, Gus Maksum itu sakti mas orangnya beneran. Masa dia orator, orasi di atas jeepnya dia tuh, tafnya di jaraknya 500 meter mah ada mas, kagak pakai toa. Itu kita yang di belakang kedengeran semua mas. Itu orang yang zaman dulu jaduknya kelihatan Gus Maksum.